Indonesia dikenal sebagai negara dengan warisan budaya yang kaya. Salah satunya adalah batik. Batik bukan hanya sekedar kain, tetapi juga mencerminkan nilai sejarah, tradisi, dan identitas bangsa. Kami dari kelompok 2 kokurikuler hadir untuk membahas sebuah perubahan penting dalam proses produksi batik, khususnya di Laweyan. Seiring berkembangnya zaman, penggunaan bahan dasar dalam proses membatik mengalami peralihan dari minyak bumi menuju minyak sawit sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dalam video ini, kami akan menyampaikan rumusan masalah terkait peralihan bahan dasar tersebut, serta alasan mengapa minyak sawit menjadi pilihan yang lebih baik. Lalu, apa saja permasalahan yang muncul dalam peralihan ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, dan kualitas batik? Simak penjelasan kami berikut ini. Saya sebagai ketua forum pengembangan kampung batik Laweyan dan temannya Mas Joko ini. Oh iya. Oh. Yes. Oke, baik, langsung sesi ke pertanyaan dulu ya. Yang pertama, awal mula adanya kampung batik Laweyan itu seperti apa? Kalau kita cerita tentang kampung batik Laweyan, memang ceritanya sangat panjang ya. Secara Jadi, singkatnya saja. Laweyan, Lawe, jadi toponim. Lawe itu apa artinya benang. Jadi sejarahnya dulu di sekitar Laweyan ini adalah hutan kapas. Kapasnya nomor 1. Ya, maka Laweyan adalah penghasil benang ya. Jadi Laweyan itu sebelum kerajaan Pajang pindah ke sini, Laweyan itu sudah ada. Jadi Laweyan itu sudah ada ratusan tahun yang lalu, bahkan bisa dikatakan 250 tahun sebelum Solo dan Jogja ada ya. Jadi kegiatan batik pembatik itu sudah ada semasa Ki Ageng Henis, bahkan sebelumnya. Jadi tahun 1500-an. Jadi sejarahnya ya sebentar, Majapahit runtuh, muncul Demak runtuh, muncul Pajang. Di sini rajanya siapa? Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Joko Tingkir mengutus Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis itu keturunan Brawijaya V untuk mengelola Laweyan. Laweyan itu tanah perdikan ya. Dari tanah perdikan, kemudian Ki Ageng Henis ini menurunkan Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan menurunkan Sutowijoyo. Sutowijoyo terkenal dengan ngadrei loring pasar. Kemudian Sutowijoyo ini bisa mengalahkan Arya Penangsang oleh Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, diberi tanah perdikan di Kota Gede. Akhirnya Sutowijoyo ini menjadi raja pertama Mataram Islam di Kota Gede yang bergelar Panembahan Senopati. Ibu kota Mataram Islam pindah dari Kota Gede, pindah ke Kerto, pindah ke Pleret. Dari Pleret kemudian akhirnya pindah ke Kartosuro. Terus kemudian di sini ada geger pecinan Kartosuro itu, Kota Jogja, Solo. Jadi aku sering mengatakan Laweyan sebagai cikal bakal dinasti Mataram. Karena
Pasar itu kecilnya hidup di Laweyan, ikut kakeknya Kakek Genis ini. Di sini kan ada kampung Kidul Pasar, kampung Lor Pasar, dia bermukim di utara pasar, jadi terkenal dengan Ngabai Loring Pasar. Jadi sejarahnya panjang banget sih. Nah, terus salah satu puncak kejayaannya di sini berdiri Serikat Dagang Islam 1905. Ada yang mengatakan 1912 dan sebagainya. Tapi memang aktivitas SDI itu sudah 1905 yang dipimpin oleh Kiai Haji Samanudi. Kiai Haji Samanudi kaum Perondan ya. Perondan, kemudian akhirnya organisasi itu berkembang, akhirnya menjadi Serikat Dagang Islam. Itu salah satu puncak kejayaan batik. Lanjut yang kedua ya Pak. Nah, yang kedua itu seperti yang kami baca di artikel atas perubahan penggunaan bahan utama yang awalnya menggunakan malam berbahan minyak bumi dan beralih ke minyak sawit. Kemudian mengapa perubahan ini dilakukan ya? Nah, sebelum bicara itu ya, batik ya. Batik tempo dulu kan banyak menggunakan warna alam, tapi dalam perkembangannya kan berubah, ada juga penggunaan warna kimia. Oh iya. Warna kimia ya. Warna kimia. Jadi memang jadi begini, ini memang nggak bisa lepas dari sejarah ya. Oh iya. Kemudian tadi saya teruskan, awal 70 muncul printing. Printing itu tekstil motif batik, itu bukan batik. Jadi Anda tahu apa yang disebut batik? Iya. Batik adalah satu proses pewarnaan pada suatu bidang menggunakan perintang warna berupa lilin panas. Harus lilin yang dibakar ya. Iya. Kemudian alat utama untuk melekatkan lilin ke bidang itu berupa alat-alatnya canting dan cap, tapi boleh menggunakan alat-alat yang lain. Tapi yang penting juga apapun yang dibikin motifnya itu harus bermakna. Nah, dalam perkembangannya maka setelah muncul printing itu batik tradisional yang disebut batik betul itu kan kolab. Karena kalah bersaing ya dari harga dari ini, karena orang nggak tahu apa yang disebut batik, mana yang bukan batik. Dikira printing itu juga dikira batik. Maka batik-batik asli apa jatuh ya. Nah, yang dulu jumlahnya pengusaha di sini KM itu ratusan, kemudian tahun 2004 hanya tinggal 16. Kemudian alhamdulillah masyarakat Laweyan begitu mengetahui histori Laweyan yang sangat luar biasa, pusatnya perjuangan, pusatnya ekonomi. Bahkan Laweyan itu pernah disebut sebagai, nanti ada di TV One itu, sebagai kawasan termakmur di Indonesia. Wow. Tapi alhamdulillah dalam perjalanannya mengalami degradasi ya. Tapi tahun 2004 pengusahanya tinggal 16. Akhirnya masyarakat Laweyan mendirikan Kampung Batik Laweyan. Nah, tepatnya 25 September 2004. Nah, tapi alhamdulillah masyarakat Laweyan itu sebenarnya sudah memahami tentang proses batik itu sendiri, jangan sampai mencemari lingkungan. Maka tahun 2007 infrastruktur pertama kali yang dibangun adalah instalasi pengolahan limbah komunal. Sehingga meskipun pakai kimia diharapkan bisa tetap ramah lingkungan karena limbahnya diolah ya. Jadi itu infrastruktur pertama kali yang dibangun adalah IPAL komunal. Nah, dalam perkembangannya memang penggunaan warna alam masih tetap ditahankan dan dikembangkan lagi, tidak hanya jatuh warnanya tetapi lilin atau waxnya itu juga ramah lingkungan, dan kita kerjasama dalam perkembangannya kerjasama dengan RSPO sawit ya Mas, dengan Apikal, dengan WWF. Saya tahu tuh WWF itu Wildlife Foundation yang gambarnya panda itu, untuk menghasilkan lilin
ramah lingkungan berbahan sawit stearin ya, dari stearin ya dikembangkan seperti itu. Jadi ya alhamdulillah masyarakat di sini peduli ke lingkungan lah, pelan-pelan ya. Selanjutnya yang ketiga nih Pak, apakah bahan yang sekarang itu jauh lebih aman ya limbahnya bagi lingkungan daripada yang sebelumnya? Jika iya, karena apa Pak? Ya karena memang lilin yang dari sawit itu kan berbahan natural ya, dari tumbuhan ya. Kalau yang sebelumnya kan dari waxnya itu dari parafin, dari unsur-unsur minyak bumi. Sehingga kalau sesuatu yang dari apa namanya tumbuh-tumbuhan dari itu kan relatif lebih aman. Segitu aja Pak. Terima kasih. Ini penting juga karena apa? Karena batik itu sering dijadikan kambing hitam. Kalau Bengawan Solo tercemar, Bengawan Solo tercemar itu biasanya, wah ini kampung batik Laweyan mencemari. Nah, itu padahal terbukti pada waktu COVID itu kita nggak ada produksi, Bengawan Solo tercemar. Kami diparani beberapa, ya apa, didatangi beberapa media ya, televisi, koran apa dan sebagainya. Ya kami tunjukkan dong, kami nggak ada produksi kok. Nah dari semangat itulah, maka kami ingin membuktikan bahwa Laweyan insya Allah peduli ke apa, ke lingkungan. Jadi yang dikembangkan tidak hanya industri batiknya saja, tapi wadahnya. Wadah itu ke bangunannya, ke lingkungannya. Kalau bisa juga ramah lingkungan. Karena kami dengan teman-teman itu mempunyai cita-cita kawasan industri batik ramah lingkungan. Namanya kawasan tidak hanya produksi batiknya saja, tapi wadahnya juga. Maka kami berupaya menerapkan adanya konsep Green City. Green City itu sehingga ada beberapa unsur ya, green transportation, green industry, green building, green open space, green water, green energy, ada sehingga beberapa tempat di sini itu IKM-nya sudah menggunakan apa, listrik tenaga surya. Jadi kita gabungkan ya, jadi tidak hanya industrinya saja, tapi tempatnya juga. Maka kami kerjasama juga dengan WWF untuk mewujudkan itu pelan-pelan. Karena apa? Kami itu mempunyai cita-cita. Kalau Jogja kota apa? Kota batik internasional. Pekalongan kota kreatif berbasis batik. Nah, Solo itu kota batik apa? Sehingga kami dengan teman-teman itu mempunyai cita-cita, mempunyai tagline dari Laweyan menuju Solo pusatnya batik ramah lingkungan Indonesia. Historinya luar biasa ya. Pusatnya perjuangan, pusatnya ekonomi. Jadi kenapa Laweyan itu pernah menjadi daerah termakmur di Indonesia? Apa tapi apa? Pusat perdagangan. Terus apa lagi? Karena apa? Orang membatik itu bisa membentuk karakter. Membatik kan kudu tekun, teliti, ini apa dan sebagainya ya. Tapi karakter yang terbentuk pada waktu itu sangat luar biasa. Yaitu apa? Karakter kemandirian dan karakter tolong menolong. Karakter kemandirian dan karakter tolong menolong inilah yang menjadikan kita besar. Sekarang karakter kemandirian dan tolong menolong sedikit menurun. Saja aku ditanya ya, ini dari mana ini? Desanya apa? Kampungnya mana? Di mana? Ya? Di mana? Musuhan. Di kampung Musuhan ya? Mbaknya ini? Jeruk sawit. Nah, ini sing takon iki masih dari Bayan. Bayan. Iya. Aku ambil sampel 3 aja. Tahu sejarahnya Bayan nggak? Nah ini
Nah ini. Nah ini tahu sejarah kampungnya? Jaten. Saya pernah kebetulan tanya sama guru sejarah. Guru sejarah waktu itu sedang membahas kayak tempat-tempat itu ada sejarahnya sendiri. Lalu saya tanya, kalau di Jaten itu kenapa bisa jadi Jaten? Katanya dulunya banyak pohon jati. Terus? Udah gitu aja. Cuma digituin aja. Pohon jati terus apa enggak? Nah, Mbak ini nggak tahu juga. Apa bibis sejarahnya? Ini apa? Waduh. Kami dengan teman-teman ini banyak belajar tentang dari Laweyan ya. Laweyan sudah banyak kehilangan artefak kekayaan yang luar biasa. Karena apa? Karena pada waktu itu, mohon maaf ya Mas ya, banyak juga masyarakat yang kurang memahami sejarah apa? Kampungnya. Biasanya, mohon maaf ya, kalau kurang memahami sejarah kampungnya, itu kurang memahami budaya dan budaya lokalnya. Kurang memahami budaya lokalnya, akhirnya kurang memahami potensi lokalnya. Ya. Akhirnya karena batik sudah nggak memberi harapan ya, akhirnya apa? Sesuatu yang berbau batik banyak yang dibuang. Ya apa nggak ada perlunya buangi kabeh. Loh, iya bener nggak Mas? Nah akhirnya setelah batik diakui UNESCO, waduh, ternyata yang kita buang itu tak ternilai harganya. Wah banyak surat-surat ini apa lah. Ya aku mau. Itu artinya apa? Sebenarnya Indonesia itu luar biasa. Kita itu, waduh, kalau kita mempelajari Laweyan itu dulu menginspirasi munculnya laweyan-laweyan di mana-mana. Kabar di Medan sampai Wonogiri, sampai ke Ponorogo, sampai ke Sumatera itu. Pekajangan, Pekalongan itu ya. Kalau itu kita hubungkan satu dengan yang lain, itulah sebenarnya benteng kekuatan ekonomi pribumi tempo dulu yang sangat luar biasa dan kita pernah membuktikan sebagai konglomeratnya Indonesia. Artinya bahwa kita itu punya potensi nih enggak? Sekarang itu punya potensi tapi nggak sadar ya. Masing-masing kampung coba masing-masing kampung dipelajari sejarahnya. Iya deh. Coba. Nah, aku banyak belajar dari Laweyan nih Mas ya. Lah pripun? Jadi joki HP ekonomi. Kadang-kadang kadang-kadang ada barangnya. Kita nggak bisa cerita, bener nggak? Ya apa ya, karena nggak mempelajari nggak mempelajari sejarah, nggak mempelajari mungkin di desa Anda ada sesuatu ki apa nggak ngerti. Tapi kadang-kadang kita juga ceritanya dari A sampai Z ngalor ngidul sampai semalam ning barangnya rauno. Sering nggak? Iya. Biyen ki mbae ngene, biyen ki apa ning mau cerita ya. Barangnya orang. Nah, ini garis bawahi ya. Yang menjadi penting itu apa? Sesuatu itu baru mempunyai nilai kalau ada barangnya dan bisa diceritakan. Nah, itu baru punya nilai ya. Nah, saiki Anda itu punya tugas nanti setelah pulang ngembangin daerahnya masing-masing ya, cari potensinya. Insya Allah. Iya. Jadi yang bayar siapa? Yang bayar saya. Bayar ya? Bayan. Oh bayar. Banyak. Iya. Dekat kampus ITSPK. Sejarahnya ya belum. Nah, Laweyan jatuh salah satunya penyebabnya karena kita kurang memahami sejarah Laweyan sendiri. Wah, siapa ngerti tidak? Di Bayan tuh dulu ada ini. Iya. Wah, luar biasa.
coba telusuri nama deh. Jadi kita biasanya kalau aku dari urban design mengembangkan kawasan itu satu, kita pelajari nama lawean, lawe, benang. Loh ngopo kok benang? Loh ternyata dulu di sini hutan kapas. Loh hutan kapasnya gimana? Loh ngopo apa kayak apa pelajari. Jeruk sawit ini berarti dulu sawit sejarahnya. Lah ya, itu perlu ditelusuri. Tapi kalau lawe di Jawa Tengah kan nggak bisa sawit. Oh lagi perlu Kecuali yang ditelusuri. di Jawa Timur ini. Jawa Timur. Tapi nggak tahu. Di dekat kampusku ono namanya Ngonilan. Donilan apa coba? Ayo. Ikan apa coba? Oh, Salah. Ngonilan, nggak bahasa Jawa, nggone nilo. Nilo indigo vera, nilo itu warna Daun kentori. daun warna biru badai legendaris ini. Ini saya kira buat nilo ini ya rano belas. Jadi kayak perdu ya kecil-kecil. Di Solo juga banyak pabrik gula atau gimana karena saya nganggur kabeh. Dulu tuh di selatan Lawean ya tebu loh mas. Iya itu. Oh, tebu saya kira entek malah gulane impor ya piye. Nah padahal kita itu buang biji ning lemah ngono ning kono tumbuh kok. Artinya apa? Indonesia itu luar biasa, mbok dikepung dari berbagai sudut kita tetap yang itu enggak disadari. Nah iya. Kita itu sekarang itu mohon maaf ya mau serba instan. Iya. Loh, kita banyak ya mas ya diberi semangat oleh pelajaran Timur dulu ya dari Lawean, daerah termakmur di Indonesia. Mengalahkan? Eh? Mengalahkan? Eh? Itu anu ini gone TV kan sejarah Lawean itu mas. Gue nambahi ya. Jadi kalau bercerita tentang lawean, Wah panjang banget ya. nggak cukup sehari 2 hari sih. Bahkan untuk jalan-jalan itu ya minimal 3 hari. Karena kalau di lawean kan kita dia kampung bawah tanah, ada kampung Butulan, ada kampung di atas kampung, itu kan belum kalian ada ya? Bangker-bangkernya kan terhubung. Di rumah-rumah Lawean itu dulu banyak bangkernya. Di masing-masing rumah ada bangker dan bangkernya connect dengan yang lain. Rumah-rumah di Lawean kan dindingnya tinggi-tinggi. Iya. Tapi masing-masing rumah di dalamnya itu ada pintu butuhan. Butulan itu apa coba? Coba saya. Eh? Butulan ya? Butulan Pintu butulan? Tahu? Eh? ya tembusan. Tembusan. Jadi Anda nanti masuk dari sudut sana, dari rumah sana, nanti lewat rumah-rumah itu keluar sana, jalan sana bisa. Itu bukti fisik apa? Tolong menolong. Hah? Kuncinya apa? Kemandirian dan tolong menolong. Kunci ekonomi syariah itu. Coba nanti di Gone TV One ini Anda nganunya di mana ya? Enggak maksudnya untuk apa sih? Untuk semangat apa? Untuk mengetahui perjuangan. Bisa perkenalan diri dulu sama di sini sebagai apa? Ya, perkenalkan saya Setiawan Muhammad. Saya di sini selaku ketua harian di komunitas Forum Pengembangan Kampung Batik Lawean. Iya. Tapi itu boleh langsung ke pertanyaannya. Ya, Yang pertama, menurut sepengetahuan Bapak, bagaimana
Kalau Kampung Batik Laweyan sendiri ini sebagai kampung batiknya sudah eksis dari tahun 1546. Sudah sejak dulu, sejak zaman Ki Ageng Genis. Nah, berkembangnya waktu dengan era batik semakin surut di tahun 2004 melalui LPMK, melalui Bapak Kiai Haji Ahmad Sulaiman sebagai Ketua LPMK, yang kebetulan ayah saya sendiri itu dari keresahan untuk mengembangkan batik lagi, itu para pengusaha-pengusaha lama yang di Kampung Batik Laweyan itu berkumpul untuk memikirkan bagaimana batik di Laweyan ini tumbuh lagi di tahun 2024. Setelah itu dari obrolan sesepuh-sesepuh itu maka muncul satu organisasi kemasyarakatan bernama Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan. Artinya kenapa namanya Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan? Itu berfungsi untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di Kampung Batik Laweyan. Kita kembalikan seperti kejayaan dulu. Jadi tidak hanya batik, tapi bentuk arsitektur perumahan, rumah-rumah tua. Kita mengembangkan kuliner yang ada di Kampung Batik. Jadi dimulai di tahun 2024. Gitu. 2004, sorry. 2004. Dari yang kami baca di artikel, atas penggunaan bahan utama yang awalnya menggunakan malam berbahan minyak bumi dan beralih ke minyak sawit ya? Iya. Jika Bapak tahu mengapa perubahan ini dilakukan? Begini, dari awal kita membuat atau mengembangkan lagi Kampung Batik Laweyan ini, kita sudah berpikir bagaimana produk-produk yang dihasilkan dari batik di Kampung Batik Laweyan ini ramah lingkungan. Dengan begitu kita memikirkan waktu itu penggunaan warna alam. Yang kedua, berkembangnya waktu di tahun 2007 itu batik ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Nah, dari situ kita juga mengembangkan terkait dengan pengolahan limbah industrinya. Dengan bantuan GTZ Jerman bekerja sama dengan Kampung Batik Laweyan, dengan lembaga teknologi pedesaan LPTP, itu kita mengembangkan IPAL komunal namanya. IPAL komunal itu seluruh industri di Kampung Batik Laweyan ini pengolahan limbahnya ditempatkan di satu titik di samping sungai ini Laweyan, sehingga semua air limbah sebelum dibuang ke sungai sudah ada treatment di industri pengolahan air limbah itu, di instalasi pengolahan air limbah itu sudah ada di situ. Kita sudah punya itu, sudah kita pikirkan sejak 2008 awal kita membentuk atau mengembangkan di Kampung Batik. Dengan berkembangnya waktu, setelah itu kita menggunakan warna alam, kita ada pengolahan air limbah. Di tahun 2022 kita mencoba untuk mengembangkan penggunaan malam yang berbasis stearin sawit. Sebelumnya itu malam yang berbasis oil base, artinya minyak bumi. Dari minyak bumi ini kita, karena minyak bumi isu global warming juga sangat sangat kencang waktu itu, makanya kita berpikir bagaimana mengganti minyak bumi ini ke minyak yang lebih nabati, yang lebih ramah lingkungan. Sehingga kita mencoba tahun 2022 kita mencoba memproses itu dengan bantuan dari RSPO, ada Apikal sebagai penyedia bahan bakunya. Karena untuk mendapatkan bahan baku ini tidak mudah. Untuk mendapatkan bahan baku stearin ini kita harus menjadi anggota RSPO, karena kita mau sustainable kita harus menjadi anggota RSPO, yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil RSPO. Dari situ kita mengembangkan selama 2 tahun untuk lilin sawit ini. Jadi lilin sawit yang kita kembangkan ini tidak hanya malam yang mengandung sawit, tapi benar-benar malam sawit
karena kandungan sawitnya lebih dari 50%. Kita hilangkan yang namanya lemak sapi, sehingga kita lebih menggunakan bahan-bahan baku yang nabati. Dari situ kita dari riset tahun 2022 oleh teman-teman di Kampung Batik Laweyan ini sendiri, menggunakan resep-resep tinggalan orang tua dulu dari yang kita gabungkan digunakan untuk membuat malam sawit itu. Jadi prosesnya untuk malam sawit seperti itu, artinya kita sudah memikirkan bagaimana produksi batik kita itu lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, apakah bahan sekarang jauh lebih aman limbahnya bagi lingkungan daripada yang sebelumnya? Ya, kalau kemarin ada beberapa penelitian dari akademisi bahwa emisi yang dihasilkan dari lilin sawit itu lebih lebih ramah. Artinya yang dulu minyak bumi keluar warna hitam sehingga tidak baik untuk paru-paru, karena keluar warna hitam itu asapnya, karbonnya. Kalau lilin sawit ini lebih tidak berbau. Jadi untuk pekerja pembatik maupun tukang cap ini lebih sehat lah, lebih sehat. Yang kedua, dari sisi energi, malam sawit ini lebih mudah meleleh, sehingga energinya sangat kecil dibandingkan dengan lilin yang konvensional atau lilin yang menggunakan oil base. Itu. Terima kasih Bapak. Sudah cukup? Ya. Terima kasih. Ini dari adik-adik SMA Negeri 6. Oke, selamat belajar, selamat menempuh pendidikan yang lebih lanjut dan sukseslah. Oke, saya jelaskan programnya. Ya. Oke, udah. Oke. Jadi ini produknya lilin sawit, yaitu kita ada brand Batik Heritage Laweyan, itu brand kita. Jadi lilin sawit ini lilin premium, ini bahwa ini lilin ini digunakan untuk proses batik tulis. Jadi di sini kita sudah certified dari RSPO, kita sudah sertifikasi sustainable. Ini lilinnya. Dan lilinnya juga sama, tidak ada bedanya dengan lilin konvensional untuk penggunaannya. Nah, ini produknya ini. Ada dua kita, satu lilin untuk batik tulis, yang ini untuk batik cap. Untuk batik cap. Jadi perbedaannya kalau batik tulis itu mereka lebih kuat karena prosesnya bisa berbulan-bulan sehingga lilinnya tidak pecah, dan ini lebih lengket. Batik cap seperti biasa, untuk cap kan cap prosesnya kan 1-2 hari segera diproses pewarnaan. Kalau batik tulis kan lama prosesnya.